pimpin doa kita. Saya, Pak. Oke. Ya, mari kita. Shalom teman-teman semua. Selamat malam. Malam hari ini kita kembali ada dalam kelas belajar Alkitab. Tema kita malam hari ini tentang mengapa Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menumpas bangsa-bangsa Kanaan ya. Apakah Allah itu kejam? Bagaimana? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita belajar tentang topik tersebut, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Lea. Silakan Ibu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena sepanjang hari ini Engkau telah berkati, pimpin, dan lindungi kami. Bapa, pada hari ini kami juga bisa berkumpul di tempat ini. Kami mau belajar Bapak tentang firman-Mu ya Bapak. Bapak, Engkau mau berkati juga Pak Erben yang akan membawakan firman-Mu ini ya Bapak. Dan kami percaya Bapa dalam pembelajaran firman-Mu ini menjadi berkat buat kami yang belajar di sini ya Bapa. Dan saya percaya buat teman-teman yang belum hadir Bapa, Engkau mau jamah mereka sehingga mereka bisa ikut di sini belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa juga tidak lupa Engkau mau berkati internet kami ya Bapa sehingga internet yang kami pakai ya Bapa untuk belajar ini ya Bapa tidak ada gangguan ya Bapak, melainkan dilancarkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saya percaya Bapak semuanya ini berkat perlindungan daripada-Mu ya Bapak. Terpujilah nama Bapak, kami sambut berkat-Mu ini, firman-Mu ini ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom semua. Kita akan belajar bersama-sama. Topik ini saya akan coba presentasikan, nanti kita diskusikan. Saya nanti dibantu sama Pak Bagus ya untuk diskusi, supaya kita mendapatkan sebuah kebenaran, karena ini penting untuk kita pahami, karena topik tentang mengapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menumpas bangsa-bangsa yang diam di tanah Kanaan itu penting sekali. Karena orang Muslim mengatakan bahwa karena di dalam kitab mereka kan kalau kita baca kan cukup lumayan ayat-ayat yang menyuruh perang. Saya kalau disuruh untuk mencari ayat-ayat perintah perang di dalam keyakinan mereka, saya bisa temukan itu ada ratusan ayat ya. Sementara di dalam perjanjian baru tidak ada perintah untuk berperang yang diajarkan oleh Yesus. Itu sudah pasti. Tetapi mereka seringkali mengatakan bahwa bangsa Israel juga disuruh Allah untuk menumpas, bahkan juga anak-anak dan lain sebagainya. Terus, apakah konteks berperang di dalam peristiwa bangsa Israel di PL dapat kita bandingkan atau menjadi acuan untuk membenarkan pemahaman saudara kita tentang perang? Jadi, berbicara tentang konteks perang di dalam PL dan di dalam PB memang tidak ada perintah berperang, bahkan gereja itu dari sejak berdirinya gereja, murid-murid Yesus, sampai tahun 300-an, justru gereja itu teraniaya, tidak pernah memerangi, tapi kalau dibunuh, disiksa, banyak sekali di situ ya. Oleh karena itu, maka kita harus belajar ini. Kita harus belajar tentang topik ini ya. Oke, kita mari lihat. Oke. Perintah Tuhan kepada bangsa Israel itu jelas ya. Ada di dalam Ulangan 20 ayat 16 sampai dengan 16, Ulangan 20 ayat 16 sampai 18. Dikatakan begini ya. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dikatakan, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Jelas ya. Jangan kau biarkan hidup yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali. Yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, dan orang Yebus seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ya. Kalau kita lihat di sini ada berapa bangsa ini yang harus ditumpas. Yang pertama Het,
kedua Amori, ketiga Kanaan, keempat Peris, kelima Hewi, keenam Yebus. Jadi ada 6 bangsa atau kerajaan yang harus ditumpas. Mengapa? Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Jadi mengapa mereka dari ayat ini sudah terlihat sebenarnya, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian. Artinya bangsa-bangsa ini melakukan berbagai kekejian di hadapan Tuhan. Nanti akan kita lihat penjelasannya. Perintah penumpasan bangsa Kanan juga dilihat di dalam Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua 8 ayat 1-2, perlakukanlah kota Ai dan rajanya sebagaimana kamu memperlakukan kota Yeriko dan rajanya. Yosua 10 ayat 8. Tuhan berfirman kepada Yosua, janganlah takut akan mereka. Aku telah memberi engkau kemenangan. Tidak seorang pun daripada mereka akan menentang engkau. Kita lihat lagi ya. Perintah penumpasan bangsa Kanaan. Kita lihat lagi di dalam Yosua 11 ayat 12, 14 sampai 15 dikatakan. Segala kota kepunyaan raja-raja itu dan segala rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang sehingga orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernapas. Seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah diperintahkan Musa dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa itu. Jadi ini kita lihat ya, ayat-ayat ini sungguh menunjukkan betapa Tuhan tegas, betapa Tuhan tidak terkompromi dengan orang atau bangsa yang memang benar-benar melakukan kejijikan atau kekejian di mata Tuhan. Jadi begini, banyak orang bertanya, bagaimana mungkin Tuhan memberi perintah untuk membunuh manusia secara besar-besaran? Tadi ada 6 kerajaan ya, ada 6 bangsa yang harus ditumpas. Bagaimana Tuhan kok menyuruh bangsa Israel melakukan hal begitu? Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan ini kayak gimana gitu ya? Bagaimana hal ini dapat dijelaskan selaras dengan pernyataan kasih? Apalagi ajaran Kristen kasih, ajaran kebenaran, dan kebencian Allah akan kejahatan manusia. Bagaimana kita menjelaskan ini? Ini yang perlu untuk kita pelajari pada malam hari ini ya. Kita harus tahu yang pertama, Tuhan itu adil dan kasih. Ini yang harus kita tahu. Keadilannya itu menghukum bangsa yang jahat di hadapannya. Ini ya. Kasihnya itu mengasihi bangsa yang berkenan akan kasihnya. Jadi kasih Allah dan keadilan Allah itu seimbang, sejalan. Tidak pernah Allah adil tanpa kasih. Tidak pernah Allah mengasihi kasih tanpa adil. Dua-duanya. Jadi keadilannya menghukum bangsa yang jahat di hadapannya. Kasihnya mengasihi bangsa yang berkenan akan kasihnya. Itu yang harus dipahami dulu. Mari kita melihat sebelum peristiwa Tuhan memerintahkan Israel untuk menumpas bangsa-bangsa di tanah Kanan tadi, ya, sebelum peristiwa Tuhan memerintahkan Israel untuk menumpas bangsa-bangsa tanah Kanaan, Tuhan sudah pernah menumpas suku-suku bangsa. Ini harus diketahui ya. Tuhan itu sudah pernah menumpas suku-suku bangsa dengan cara mendatangkan kutukan yang menghancurkan segala yang hidup dan menyelamatkan sedikit orang saja, yaitu orang-orang yang benar di hadapannya. Ini harus kita tahu. Yang pertama harus diketahui Tuhan itu Allah dan adil dan kasih. Keadilan Allah menghukum bangsa yang jahat di hadapannya. Kasih Allah mengasihi bangsa yang berkenan kepadanya. Tetapi sebelum peristiwa tentang bangsa Israel disuruh oleh Tuhan menumpas bangsa-bangsa Kanaan, coba kita kembali ke belakang.
bahwa pada peristiwa sebelum bangsa Israel menumpas bangsa-bangsa Kanaan terjadi, Allah sudah pernah melakukan hal penumpasan terhadap bangsa-bangsa di mana dihancurkan segala yang hidup dan hanya menyelamatkan sedikit orang saja. Yang pertama itu adalah zaman Nuh. Tahu ya zaman Nuh ini? Zaman Nuh itu kejadian berapa ini? Kejadian pasal 11 ya? Oh bukan. Kejadian pasal 6. Itu kalau kita melihat di Alkitab itu kejadian pasal 6 itu ya. Itu tentang Nuh pasal 6 dan seterusnya itu ya. Kejahatan manusia. Nuh, di dalam peristiwa Nuh yang selamat hanya 8 orang. Kejadian pasal 7:23 dikatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama dengan dia di dalam bahtera itu, termasuklah binatang berpasang-pasangan. Pertanyaannya, apakah Tuhan di sini kita katakan kejam? Ingat, Tuhan itu adil dan kasih. Keadilan Tuhan harus menghukum dosa. Kasih Tuhan harus menyelamatkan orang yang berkenan. Kalau kita melihat di sini, orang yang berkenan kepada Allah itu hanya 8 orang. Nuh, anaknya, dan menantunya. Hanya itu yang berkenan. Maka diselamatkan. Tetapi bangsa-bangsa yang lain, orang-orang yang lain itu ditumpas. Kenapa? Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar tentang kisah Nuh ini, bagaimana manusia kerjanya kawin-mawin, pesta pora, menentang Tuhan, melawan Tuhan, maka kalau Tuhan melakukan itu di peristiwa Nuh, berarti Tuhan tidak pernah menyatakan hukuman tanpa alasan. Tuhan tidak pernah menyatakan hukuman tanpa alasan. Tuhan selalu menyatakan hukumannya dengan alasan yang tepat, ada dasarnya. Kita lihat lagi ini, di zaman Lot. Lot itu yang selamat hanya 3 orang. Kejadian 9:25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Habis. Jadi pada peristiwa Nuh yang selamat 8 orang dari seluruh alam semesta ini. Tetapi yang kedua itu peristiwa Sodom dan Gomora yang selamat cuma 3 orang. Mengapa Tuhan melakukan ini? Intinya adalah di sini bahwa manusia itu layak untuk dihukum oleh Tuhan. Di zaman Nuh manusia kawin-mawin, di zaman Sodom dan Gomora, sodomi. Ya, laki-laki pakai laki-laki, wanita pakai wanita. Pokoknya macam lah di sini, rusaknya perkawinan. Ya, rusaknya moral, rusaknya iman, rusaknya karakter. Itu yang terjadi di dalam peristiwa Nuh, itu yang terjadi juga di dalam peristiwa Lot. Maka Tuhan mendatangkan di zaman Nuh air bah. Di zaman Lot Tuhan mendatangkan api dari langit. Jadi apakah orang mengatakan Tuhan itu kok kejam? Bukan kekejamnya yang harus kita lihat, tetapi Tuhan itu adil dan Tuhan itu kasih. Di situ. Oke? Mengapa Tuhan perintahkan Israel untuk menumpas bangsa-bangsa Kanaan? Kita masuk ke sini sekarang. Ya. Israel dipilih dan ditetapkan Tuhan menjadi alat penghukuman, alat untuk menghukum bangsa Kanaan saat waktunya telah tiba. Perhatikan ya, saya kembali sedikit ke belakang. Kalau di zaman Nuh, untuk menghukum manusia yang berdosa, Tuhan memakai air bah. Di zaman Lot, manusia yang berdosa dihukum dengan api dan belerang yang datang dari langit. Sekarang, di zaman bangsa Israel, Tuhan memilih dan menetapkan bahwa bangsa Israel ini menjadi alat Tuhan untuk menghukum bangsa Kanaan pada saat waktunya telah tiba. Mari kita melihat di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 16. Oke ya, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya.
tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Bangsa Mesir kan dihukum Tuhan. Anak sulung meninggal. Bahkan seluruh tentara-tentara Mesir itu ditenggelamkan oleh Tuhan di tengah laut. Jadi dihukum Tuhan. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Perhatikan ya. Jadi Tuhan menghukum bangsa-bangsa Kanaan itu, Tuhan memberikan waktu sekitar 400 tahun. Kalau kita kembali ke zaman Nuh, nanti kalau kita mau belajar di zaman Nuh, ketika Tuhan menyuruh Nuh membangun Batra, Tuhan memberikan waktu 120 tahun untuk manusia itu bertobat. Tetapi selama 120 tahun itu, orang-orang di zaman Nuh tidak bertobat. Maka Tuhan menghukum dan menyelamatkan hanya Nuh dan keluarganya saja. Di zaman Lot, sebelum Tuhan menurunkan api Sodom dan Gomora menurunkan api ke Sodom dan Gomora, Tuhan sudah memberikan anugerah melalui Abraham. Supaya Abraham berdoa, bahkan terjadi negosiasi. Sampai dari 50 sampai ke 5 orang dan seterusnya tidak ada. Jadi artinya begini, Tuhan itu menghukum dengan waktu yang tepat, alasan yang tepat. Ada dasarnya, ada maksudnya, ada tujuannya, ada nilainya, ada prinsipnya. Jadi tidak serta-merta asal dihukum. Jadi kita kembali ke sini. Bangsa Israel mengapa? Jadi Tuhan menghukum bumi pada zaman Nuh dengan air bah, sebab dosa dan kejahatan manusia di bumi telah genap. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan api karena dosa dan kejahatannya telah genap. Itu yang harus diketahui ya. Tuhan melakukan hal yang sama terhadap bangsa-bangsa Kanaan karena kejahatannya telah genap. Perhatikan ya, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi kedurjanaan bangsa-bangsa Kanaan itu setelah genap maka dihukum oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 9:4-5 dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Perhatikan ya. Jadi mengapa Tuhan memakai bangsa Israel untuk menghukum bangsa-bangsa Kanaan? Karena dikatakan mereka fasik. Ya, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Perhatikan 2 kali. Karena kefasikan. Dan supaya Tuhan menepati janjinya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Tuhan menghukum pada zaman Nuh setelah dosa itu genap ya. Tuhan juga menghukum Sodom dan Gomora setelah kejahatannya itu genap. Tuhan juga menghukum bangsa-bangsa di tanah Kanaan setelah dosa-dosa mereka itu genap. Jadi bukan Tuhan kejam, tapi ini berbicara tentang keadilan Tuhan, kasih Tuhan, kekudusan Tuhan yang tidak kompromi terhadap dosa. Ingat ini ya, Tuhan melakukan hal yang sama terhadap bangsa Kanaan karena kejahatannya telah genap. Jelas. Oke, ini yang harus perhatikan. Jadi Tuhan nggak asal menghukum. Oke, kita lihat ini ya. Allah memusnahkan penduduk Kanaan itu karena mereka telah mengalami kerusakan yang mengerikan. Mereka berserah sepenuhnya kepada keburukan moral. Jelas dikatakan ya. Mereka mempraktekkan kebiasaan buruk dan melakukan hal-hal yang menjijikkan. Itu Imamat pasal 18 ayat 30 dan Ulangan pasal 18 ayat 9. Jelas dikatakan di situ. Kemudian mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka menjadi petenung, mereka menjadi peramal, penyihir, dan pemanggil roh orang mati. Artinya di sana terjadi kuasa kegelapan, sinkritisme penyembahan kepada setan, kepada iblis. Baru dikatakan, bahkan mereka dengan rela menjadikan putra dan putri mereka sebagai korban bakaran untuk dewa-dewi mereka, serta melakukan ritual pelacuran dan inses. Jadi memang waktu itu bangsa-bangsa Kanaan itu memang sudah benar-benar hancur. Tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Dan itu pun Tuhan memberikan waktu loh. Waktunya
400 tahun lebih sampai mereka bertobat atau sampai titik puncak bahwa mereka tidak layak lagi hidup di dunia dan layak mereka dibinasakan. Praktik mereka ini sangat barbar dikatakan dan tidak bermoral. Maka dikatakan itulah sebabnya mengapa Tuhan mengatakan bahwa negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Imamat 18 ayat 25. Jadi mengapa Tuhan menyuruh bahwa bangsa Israel itu untuk menumpas bangsa Kanan? Karena memang perilaku bangsa Kanan itu begitu buruk, buruk dan buruk sekali. Jadi Tuhan memakai bangsa Israel sebagai alat penghukuman karena mereka menolak Israel sebagai alat berkat. Karena panggilan Israel itu kan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi bangsa yang menolak Israel, maka mereka akan mendapatkan kutuk. Bangsa Kanan itu kan menolak kedatangan bangsa Israel. Mereka menentang, mereka memusuhi, bahkan mereka ingin menjatuhkan mereka hidup dalam dosa. Maka karena itulah mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bahkan dikatakan para arkeolog yang melakukan penggalian menemukan sejumlah besar guci berisi jasad anak-anak yang telah dikorbankan kepada Baal. Seluruh daerah itu ternyata adalah kuburan bagi bayi-bayi yang baru dilahirkan dikatakan, ditaruh di guci. Orang-orang Kanan itu beribadat dengan pemuasan hawa nafsu yang amoral. Dibagaikan itu sebagai ritus keagamaan di hadapan dewa-dewi mereka dan kemudian dengan membunuh anak-anak sulung mereka sebagai korban bagi dewa-dewi yang sama. Jadi memang benar-benar bangsa Kanan itu bukan lagi perilaku manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Tampaknya secara besar-besaran negeri Kanan itu telah menjadi semacam Sodom dan Gomora berskala nasional. Para arkeolog yang menggali reruntuhan kota-kota Kanan bahkan merasa heran mengapa Allah tidak membinasakan mereka lebih cepat. Sampai begitu dikatakan. Jadi bangsa Kanan itu memang benar-benar hancur, benar-benar memang mereka amoral, maka karena itu Tuhan menghukum mereka. Itu ya, kita lihat, tujuan Tuhan menumpas bangsa Kanan itu apa? Kalau alasannya karena bangsa itu memang sudah jahat. Tujuannya adalah pemusnahan Kanaan itu diperlukan agar umat Israel dilindungi dari pengaruh dosa dan penyembahan berhala. Dikatakan, Allah tahu jika bangsa yang amoral itu Allah tahu jika bangsa yang amoral dibiarkan hidup, mereka akan mengajar Israel berbuat segala kejijikan yang dilakukan mereka bagi Allahnya, sehingga bangsa Israel berbuat dosa kepada Tuhan. Jadi karena ini, bahwa bangsa itu yang pertama menolak anugerah menjadi anugerah berkat Allah melalui bangsa Israel. Kemudian mereka hidup dalam dosa, yang kemudian mereka akan mengajak orang jatuh dalam dosa kalau mereka dibiarkan hidup. Karena itu maka mereka harus diselesaikan oleh Tuhan. Perhatikan di sini ya, pembinasaan Kanan itu menunjukkan prinsip yang pertama. Tuhan kehendaki umatnya memisahkan diri dari masyarakat yang amoral. Ini jadi pembinasaan bangsa Kanan itu menunjukkan prinsip bahwa Tuhan menghendaki umatnya Israel memisahkan diri dari masyarakat yang amoral. Yang kedua, kasih dan keadilan Allah seimbang. Ketika dosa suatu bangsa mencapai titik puncak, kemurahan Allah diganti dengan hukuman. Ini harus diperhatikan ya. Kasih Allah dan keadilan Allah itu seimbang. Ketika dosa suatu bangsa mencapai titik puncak, tadi bangsa-bangsa Kanan itu dosanya sudah mencapai titik puncak, maka kemurahan Allah diganti dengan hukumannya. Sama seperti bangsa Israel. Dipanggil menjadi berkat, tetapi juga menjadi kutuk. Berkat bagi orang yang menerima Allah, menerima mereka. Tapi hukuman kutuk bagi orang yang menolak. Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanan, mereka ditolak, bahkan mereka diperangi. Maka mereka mendatangkan kutuk atas diri mereka sendiri. Mereka sudah berdosa, menolak lagi anugerah Tuhan melalui bangsa Israel. Jadi sejarah Israel selanjutnya memperkuat pentingnya bangsa Kanan yang pentingnya bangsa Kanan yang amoral dimusnahkan. Bangsa Israel itu kan di dalam perjalanan tidak menaati perintah Allah secara sempurna. Mereka tidak menghalau semua orang yang tinggal di Kanan itu. Akibatnya mereka mulai mengikuti cara hidup keji mereka dan menyembah dewa-dewi mereka. Kita bisa lihat di sini dikatakan pemusnahan angkatan bangsa-bangsa Kanan itu menjadi lambang dan pertanda dari hukuman Allah yang terakhir atas ketidakbenaran pada akhir zaman.
yaitu pada saat Yesus Kristus akan datang kembali dalam kebenaran dengan bala surga untuk menghakimi dan memerangi semua orang fasik. Jelas ya? Mari kita lihat. Semua yang telah menolak tawaran kasih karunia dan keselamatannya dan terus hidup dalam dosa akan binasa sebagaimana halnya orang-orang Kanaan. Tuhan akan menggulingkan setiap kuasa duniawi dan mendirikan kerajaan yang benar di atas bumi ini. Jadi begini ya, di zaman Nuh, Tuhan memberikan waktu 120 tahun tapi orang menolak, dibinasakan. Di zaman Lot, Tuhan memberikan waktu untuk supaya mereka didoakan, tapi tidak ada, akhirnya dibinasakan. Tanah Kanaan, bangsa-bangsa itu diberikan waktu 400 tahun lebih. Dan bangsa Israel dipersiapkan menjadi berkat tapi ditolak. Tetapi bangsa Israel juga dipersiapkan menjadi alat penghukuman Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu dengan sempurna. Kalau di zaman Nuh, sempurna Allah kerjakan. Disisakan yang 8 orang. Di zaman Lot, sempurna Tuhan mengerjakan penghukuman. Karena yang selamat hanya 3 orang walaupun kemudian jatuh. Sehingga lahirlah yang namanya anakku, cucuku. Oke, kita lihat ya ini. Oke, mari kita coba lihat ini sejarah ringkas tentang perang dalam catatan Alkitab. Di zaman Abraham, Abraham memang pernah berperang. Tetapi Abraham itu berperang karena Lot, keponakannya ditawan waktu itu ya. Atau memerangi ya, sejarah tentang peperang memerangi. Di zaman Musa dan Yosua, Israel itu dipakai sebagai alat Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa Kanaan yang amoral. Di zaman hakim-hakim, kita melihat Israel berperang dengan bangsa-bangsa Kanaan yang tidak dihalau oleh bangsa Israel pada zaman Yosua setelah Yosua ya. Di zaman Yosua ini tidak semua ditumpas, ada beberapa yang tidak. Dan akhirnya di zaman hakim-hakim mereka berperang dengan sisa-sisanya. Bahkan di zaman raja-raja Israel terus berperang dan mereka memerangi bangsa-bangsa yang tidak mereka halau. Bahkan kadang mereka dijajah ketika mereka jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, mereka ditaklukkan, mereka dijajah di situ ya. Bahkan kemudian mereka dibuang ke Asur, dibuang ke Babel ya. Di zaman Yesus kita lihat ya, Yesus tidak pernah berbicara tentang mengangkat pedang atau berperang, angkat senjata enggak. Yesus tidak pernah memerintahkan perang tetapi mengasihi orang-orang kebaikan. Dan di zaman gereja juga demikian, meneruskan ajaran Yesus. Ajaran Yesus dan ajaran para rasul itulah yang dimiliki oleh gereja, yaitu mengasihi, mengampuni. Jadi yang mau kita lihat di sini sejarah ringkas di sini adalah kalau di zaman Musa disuruh memberitakan untuk menumpas bangsa Kanaan, ada dasarnya, ada alasannya, ada maksudnya, ada tujuannya. Jadi ini bukan berbicara Tuhan kejam, bukan. Tapi ini berbicara Tuhan adil, Tuhan kasih. Ya, bahkan kalau kita berbicara di zaman Yesus ini dengan zaman gereja, kekristenan itu tidak pernah berbicara perang, berbicara membunuh, berbicara membenci, membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak ada. Tetapi yang ada mengasihi, mengampuni, berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang membenci dan memusuhi kita. Jadi itulah dulu materi yang bisa aku sampaikan malam hari ini. Sudah saya coba jelaskan bahwa mengapa Allah menyuruh bangsa Israel untuk menumpas bangsa Kanaan. Alasannya jelas, karena bangsa itu hidup dalam dosa. Yang kedua, mereka menolak anugerah Allah melalui kehadiran bangsa Israel. Bahkan mereka memerangi Israel. Maka tidak ada cara lain lagi, Tuhan akhirnya harus mendatangkan hukuman atas mereka melalui bangsa Israel. Walaupun kenyataannya bangsa Israel tidak tuntas sempurna melakukannya. Tapi kalau di zaman Nuh, Tuhan sendiri yang mengerjakan tuntas. Di zaman Lot, Tuhan sendiri yang mengerjakan tuntas. Tetapi di zaman mulai bangsa Israel, Tuhan memakai Israel. Tetapi sekarang Yesus sudah datang, tidak lagi Yesus ingin mendirikan kerajaan dunia yang rajanya dari dunia, tapi dia datang di akhir zaman. Dan ingat ya, kalau di zaman Nuh Allah melalui air bah, di zaman Lot Allah menyatakannya melalui api yang datang dari langit. Di zaman Israel Musa memakai Israel sebagai alatnya. Setelah Yesus datang, Yesus membawa perdamaian, membawa kasih, membawa sukacita, kebaikan, kekudusan, dan kebenaran. Tetapi ingat, Yesus akan datang di akhir zaman, maka dia akan mengatakan melemparkan iblis dan para pengikutnya untuk binasa selama-lamanya di dalam penghukuman, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, masuk neraka lah mereka.
Jadi, apakah Kristus kejam ketika memasukkan orang ke dalam neraka? Tidak. Karena Kristus sudah memberikan waktu begitu lama. Apalagi para polemikus sudah begitu banyak Erben dan kawan-kawan, tim CIA dan tim yang lainnya untuk menceritakan Yesus, tapi mereka tolak. Maka kalau Yesus nanti datang mencampakkan mereka ke dalam neraka, maka jangan katakan Yesus tidak adil, Yesus tidak kasih. Kalian yang menolak kasih Yesus itu. Oke, itu aja dulu dari saya. Terima kasih, kita masuk ke dalam sharing kita malam hari ini. Silakan ada yang mau menambahkan, mungkin Pak Christian Crusader, silakan Pak Bagus. Oke, Pak Christian Crusader, ada mau ditambahkan Pak? Udah bisa, udah aku Ya. kasih co-host. Oke. Ya, shalom, luar biasa ya. Yang mau bertanya nanti raise hand ya, supaya kita bisa buka mic-nya. Ya, jadi memang di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, terkesan Allah itu memang kejam ya, terkesan. Ya. Tetapi sebenarnya tidak kejam. Jadi tadi apa yang dipaparkan oleh Erben tadi sudah pas ya, sudah lengkap. Kalau saya lebih melihat Allah dalam Perjanjian Lama itu tegas. Dia tidak kompromi dengan dosa. Gitu loh. Jadi dia pakai ya contohnya ya, salah satunya Nuh untuk memperingatkan orang-orang di sana. Tapi orang sana malah diejeknya kan itu, tidak percaya kan, diejeknya si Nuh itu kan, hanya binasa gitu. Termasuk juga Sodom dan Gomora dan banyak yang lain ya, bangsa-bangsa yang di sekeliling Israel juga seperti itu. Jadi, nah polemikus seringkali menuduh bahwa Allah itu kejam, dia bunuhlah ini, dia bunuh ini, oh lihat dulu, gitu loh. Ya, Allah kita itu bukannya Allah yang sembarangan membunuh, ada dasarnya, ada alasannya kenapa dia membunuh bangsa itu, kan gitu. Ya, memakai bangsa Israel untuk memerangi bangsa itu, ada alasannya, gitu loh. Karena sudah diperingati tidak mau bertobat, tidak mau berubah, sudah binasa, kan gitu, seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ya kan, kasih Allah itu dinyatakan lewat Sang Firman itu. Itu Yesus kan itu. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar keselamatan, memberikan keselamatan, pengampunan dosa. Jadi ini yang harus kita lihat itu, yang kita bedakan gitu. Allah itu tidak kejam, tapi Allah tegas. Karena apa? Karena Allah tidak mau kompromi dengan dosa, dengan pemberontakan. Itu aja ini sama dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan. Atau yang mau di live YouTube mau bergabung silakan. Boleh diskusi. Oke, silakan Ibu Aling. Silakan Bu Aling. Silakan Bu, udah bisa. Iya Pak, shalom malam. Ya, Saya mau bertanya Pak, yang pada zaman Nuh itu, kan Tuhan kan memusnahkan semua manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi ya Pak, kecuali Nuh dan sepasang hewan. Yang saya mau tanyakan, mengapa Tuhan memusnahkan hewan-hewan itu juga ya Pak? Itu loh. Nah, yang pertama pertanyaan saya. Lalu yang kedua, sekarang kan di zaman perjanjian, kalau dulu di zaman perjanjian lama kan Tuhan memusnahkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang menjijikan seperti itu kan Pak. Nah, pada saat sekarang di zaman perjanjian baru, Tuhan sudah tidak memakai hukuman seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Pak kita menghadapi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan menjijikan
seperti pada perjanjian lama itu, maksudnya bagaimana kita menghadapi mereka gitu loh Pak. Sikap kita bagaimana, kalau dulu kan di zaman perjanjian lama kan Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel tercemar, makanya mereka dimusnahkan. Nah, bagaimana dengan kita Pak yang hidup di zaman perjanjian baru ini, menghadapi orang-orang yang seperti itu Pak, maksudnya yang berbuat hal-hal yang ya seperti misalnya sodomi atau perbuatan dosa yang ya pokoknya yang ini banget ya Pak, misalnya yang menjijikan lah gitu Pak, seperti perzinahan atau gitu, itu gimana Pak kita menghadapinya? Ya, Oke, makasih Pak Herbert. saya jawab ya yang pertama, Ya. mengapa hewan-hewan juga dibinasakan ya? Jadi gini ya, Nuh yang diselamatkan itu kan membuat bahtera. Jadi bahtera itu hanya untuk binatang sepasang atau ada yang lebih dari satu pasang, kalau itu bisa dimakan ya. Nah, di situ. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, kalau semua binatang mau diselamatkan, maka Nuh harus membuat bahtera lebih banyak lagi. Tapi yang disuruh hanya satu. Dan ini juga disebut bahwa di zaman Nuh itu Allah itu mengawali dari awal yang baru. Maka boleh dikatakan sama seperti Adam, itu diawali dari satu-satu pasang semuanya. Tetapi bedanya di Nuh itu dengan 3 pasangan muda sama 1 pasangan yang sudah lanjut usia, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Betul ya? Nah, di situ. Jadi itu Bu, mengapa binatang-binatang juga? Ya karena memang alam semesta itu. Dan ingat juga bahwa manusia kan berkuasa atas seluruh binatang di situ. Jadi manusia yang harus diselamatkan. Tetapi kan cikal bakal semua binatang itu kan ada juga. Nanti dari situ berkembang lagi. Oh ya benar juga sih Pak, Iya, kalau nggak masuk semua ya Pak ke bahtera. Iya, itu sih. Iya. Jadi Iya. baru binatang itu kan ada di dalam otoritas manusia. Hmm. Jadi manusianya yang diselamatkan 8 orang, masa binatangnya lebih banyak kan? Heran juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi zaman ini berkaitan dengan Nuh? Yang jelas, kita itu harus tetap hidup seperti yang dikehendaki Kristus. Pikul salib, ya pikul salib. Ya, tidak mudah untuk kita hidup benar di tengah-tengah dunia yang kacau balau. Tidak mudah. Ya, maka di sini kita harus punya saat teduh setiap hari, bergantung terus pada firman Tuhan. Kalau ada godaan, segera sadar, tetap andalkan Tuhan. Kalau ada pergaulan-pergaulan yang buruk, dikatakan jauhi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita sudah tahu itu buruk, tidak membangun, ya maaf-maaf saja, nehi-nehi kan, selamat tinggal. Jadi berarti bukan, maaf Pak, saya potong. Berarti bukannya berarti bukan kita tidak mengasihi mereka ya Pak, bukan seperti itu ya. Tapi memang harus kita hindari ya kalau mereka membawa pengaruh negatif buat kita ya Pak. Iya. Tapi kita bisa ingatkan juga, kita kalau punya kita sampaikan kebenaran, tapi bukan berarti kita menyampaikan kebenaran kita jadi sama dengan orang itu. Di situ ya. Jadi terang itu tidak harus menjadi sama dengan gelap supaya dia bisa menjadi terang, enggak. Terang itu ya tetap terang, masuk ke dalam kegelapan untuk disingkirkan. Nah, makanya prinsip terang dan garam itu harus sama-sama berjalan. Kalau garam kan dia harus menyatu sehingga dia dirasakan. Tapi kalau terang dia harus menyingkirkan. Jadi kita kadang harus menyatu dengan orang untuk memasukkan terang. Itu aja. Oh, prinsipnya seperti itu ya Pak berarti. Iya. Jadi bukan berarti, makanya dikatakan jangan engkau mengasihi apa yang ada di dalam dunia kan. Di dalam dunia ada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jauhilah itu. Itu kan jelas di dalam surat Yohanes kan. Bisa diterima Bu? Bisa Pak, saya mengerti. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau Pak Bagus mungkin mau menambahkan Pak Bagus? Ya, memang kalau kita lihat dalam peristiwa ya, itu memang ada tujuan Allah itu untuk memurnikan. Jadi supaya lewat ini kan muncul kembali generasi yang dipulihkan, kayak gitu. Itu aja tambah dari saya.
Ya, makasih Pak. Oke, ada teman-teman mungkin yang mau bertanya, raise hand, silakan. Atau ingin menambahkan, silakan. Kalau untuk materi tadi udah jelas ya. Bagaimana menurut teman-teman? Materi tadi apakah sudah jelas? Jelas Pak. Oke ya. Ibu belajar mau bertanya. Oke, silakan Ibu belajar. Silakan Bu, udah bisa. Ada mau Selamat ditanya? malam. Iya, iya. Jadi di zaman Perjanjian Lama Allah membinasakan bangsa lain bukan tujuannya supaya merebut memberikan tanah perjanjian itu, Pak. Jadi sebenarnya kan gini, panggilan bangsa Israel itu kan panggilan menjadi berkat. Kalau bangsa-bangsa Kanan itu menyambut kehadiran bangsa Israel dan mereka ingin mau menerima Tuhan yang mau dinyatakan bangsa Israel, maka tetap bangsa Israel akan berkuasa di situ dan bangsa-bangsa lain itu diberkati. Itu udah pasti. Tetapi karena mereka menolak Allah, bahkan diberikan waktu untuk mereka sampai benar-benar memang. Jadi gini, Tuhan itu nggak pernah menghukum sesuatu tanpa dasar di situ. Jadi bangsa-bangsa Kanan itu tidak layak hidup di tanah yang begitu bagus mulia itu. Maka harus disingkirkan karena mereka tidak layak. Jadi Abraham itu dipersiapkan Tuhan untuk memiliki satu generasi sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, tapi juga menyatakan keadilannya. Seperti itu. Ibu belajar, jangan ditutup mute-nya. Silakan Bu. Ya. Karena gini Pak, ketika bangsa Israel ditugaskan oleh Tuhan menumpas bangsa lain, bukan hanya karena bangsa lain itu terlalu berdosa dan Tuhan tidak berkompromi dengan dosa, bukankah bangsa Israel juga banyak berbuat dosa? Kenapa harus memakai bangsa Israel? Apakah hanya karena bangsa Israel ini umat pilihan Tuhan, jadi agak dibedakan lah gitu maksudnya. Jadi ketika berbuat dosa tidak dibinasakan total seperti bangsa lain. Begini Bu ya, ketika bangsa Israel, berapa ratus ribu mereka yang keluar dari tanah Mesir itu, hanya 3 orang yang sampai tanah Kanaan. Selainnya itu mati di padang gurun. Kenapa mereka mati di padang gurun? Karena mereka menentang Tuhan. Jadi gini, bangsa Israel dipersiapkan Tuhan menjadi alatnya. Tetapi ketika alatnya ini tidak memuliakan Tuhan, dihukum Tuhan juga. Jadi kita harus melihat Tuhan itu adil. Dan kita melihat juga bahwa Tuhan itu setia terhadap janjinya. Jadi dosa Israel yang begitu banyak di padang gurun itu tidak membuat Tuhan membatalkan janjinya. Jadi janji Tuhan itu tidak dibatalkan oleh ketidaktaatan manusia. Hanya manusia akan mengalami konsekuensi dari ketidaktaatannya terhadap janji Tuhan. Itu udah pasti. Jadi konsekuensi dari ketidaktaatan bangsa Israel itu, maka mereka dihukum dari sekian 600 ribu ya, 600 ribu laki-laki. Diperkirakan itu hanya 3 orang yang sampai, Yosua dan Kaleb sama satu imam, Eleazar itu imam. Karena harus ada imam yang mengurusi kurban-kurban. Hanya itu yang sampai. Nah, bisa dipahami Bu ya. Ya. Jadi bangsa Israel itu kalau kita lihat juga bangsa Israel ketika mereka sudah berkuasa di tanah Kanan mulai zaman Raja Daud. Ketika mereka bahkan di zaman siapa itu Yosua mengalahkan Ai itu, mereka kalah. Kenapa? Karena mereka hidup dalam dosa. Jadi kita melihat di sini keadilan Tuhan dengan kasih Tuhan itu selalu berjalan bersama. Jadi kalau kita hanya melihat kasih Tuhan, tapi mengesampingkan keadilan Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan yang salah. Kalau kita hanya melihat keadilan Tuhan, bagaimana Tuhan tegas terhadap dosa, tetapi kita tidak melihat kasih Tuhan, maka kita nanti mengenal Tuhan yang salah. Jadi kasih dan keadilan itu selalu berjalan bersama.
selalu dinyatakan bersama. Nah, seperti itu. Atau Pak Bagus mungkin mau menambahkan? Pak Bagus? Ya, saya mau nambahkan ya. Nah, saya bisa share screen, ya. Oh, silakan Pak, silakan. Ini di Alkitab ya, kita lihat ya. Ini ya. Oke. Jadi bangsa Israel juga ya dihukum Tuhan loh. Ya. 1 Korintus 10 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Ya. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ini konteksnya bangsa Israel ya. Sehingga mereka mati dibagur ular. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi memang Allah itu tidak hanya menghukum bangsa-bangsa yang di luar Israel, bangsa Israel pun dihukum Tuhan. Ya, tadi kata Lea kan di padang gurun itu berapa mereka ratusan ribu mati kan. Kalau saya tidak salah itu generasi keempat ya baru masuk, itulah yang masuk ke ini ya, ke tanah Kanaan kan gitu. Nah, itu. Kita bisa bayangkan loh, selama 40 tahun di padang gurun berapa banyak dari antara mereka mati kan. Itu bukan tidak mengatakan Allah itu kejam, tidak. Seperti saya katakan di awal tadi, Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Nah, itu dosa adalah dosa, ya kan? Dosa bukan hanya sekedar masalah. Nah, itu. Seperti itu belajar. Iya. Saya tanya lagi, Pak. Di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel, bahkan nabi, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan masa itu, ketika mereka berseru memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan menurunkan pertolongannya, melindungi umat pilihannya. Tapi ketika di Perjanjian Baru, banyak rasul-rasul yang teraniaya. Sepertinya Tuhan tidak ada ketegasan untuk menghalau mereka-mereka yang menganiaya para rasul. Jadi menurut manusia, pemikiran saya itu ketegasan Tuhan tidak terjadi di Perjanjian Baru untuk melindungi umatnya, terutama para rasul. Hanya ada di Perjanjian Lama. Oke ya, kalau di Perjanjian Lama itu kan Tuhan memanggil bangsa Israel itu kan sebagai alat berkat tetapi sebagai alat penghukuman. Dan ketika mereka tidak taat, mereka dihukum juga. Tapi di Perjanjian Baru kan kehadiran Allah yang dinyatakan dalam kehadiran Sang Firman yang inkarnasi jadi manusia Yesus Kristus, dikatakan oleh Yesus, pikul salib kalau ikut dia itu masalahnya, Bu. Jadi beda cara kerjanya Allah itu. Siapa mau mengikut aku ya harus pikul salib. Makanya tahun sejak Yesus terangkat ke surga sampai tahun 300 Masehi, itu orang-orang murid Yesus itu semua pikul salib. Bahkan ada yang dijadikan seperti obor dibakar ya. Ada yang disula dari pantat ke mulut, ditusuk. Ada yang disalib, banyak sekali. Tetapi yang mau ditegaskan oleh Yesus bahwa menjadi seorang Kristen bukan lagi membentuk kerajaan di dunia, tetapi menjadi seorang Kristen adalah pewaris kerajaan surga. Jadi arahnya sudah berbeda. Arahnya itu. Maka boleh dikatakan prototipe perjalanan bangsa Israel seringkali digambarkan orang itu menjadi semacam penggambaran perjalanan hidup orang Kristen. Ya, mereka menuju tanah Kanaan, Yerusalem, tapi kita menuju Yerusalem yang baru. Jadi pola kerajaan di dalam PL itu dengan pola kerajaan surga dibedakan. Saya menjawabnya seperti itu, mungkin ada teman-teman yang bisa menambahi. Pak Bagus sekali lagi. Ya. Gimana tadi? Iya, kalau ini dalam Perjanjian Baru beda, Bu ya. Iya, jadi di dalam Perjanjian Baru makanya Sang Firman itu kan diutus, ke dalam dunia kan, menjadi mengambil wujud manusia kan gitu.
Nah, jadi di situ kan makanya kalau kita lihat dalam Alkitab itulah kasih karunia itu. Nah, itu. Jadi dialah yang memberikan kepada manusia itu ya kan dirinya untuk penembusan dosa kayak gitu. Nah, jadi kasih Allah itu diwujudkan melalui hadirnya Sang Firman itu. Makanya kalau kita lihat ya seolah-olah kok beda ya, Allah di dalam PL itu seperti ini. Tapi kok Allah dalam PB itu kok enggak seperti yang di PL. Kan itu Perjanjian Lama. Nah, Iya. kan gitu. Jadi terkesan kasih Allah melindungi hanya di zaman Perjanjian Lama. Kasih Iya. Allah tidak melindungi di zaman Perjanjian Baru, walaupun memang karena di Perjanjian Baru harus pikul salib ya, tapi perlindungan khusus buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di zaman Perjanjian Baru itu. Ya, makanya kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Baru, ya kan, firman Allah itu berbeda. Artinya gini, perbedaannya begini. Ya, Yesus mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib, lalu ikut aku. Kan seperti itu. Ya. Nah, jadi memang kita lihatlah para rasul, ya, para murid, justru kok mereka sudah dibegitukan oleh orang-orang pada saat itu, dianiaya, ya, dipenjara. Kok sepertinya Tuhan kok berdiam gitu. Iya, tidak ada mujizat gitu loh. Tidak bertindak seperti Allah dalam PL itu. Kenapa tidak dibinasakan banyak? Langsung dibunuh semua kan itu. Ya, bahkan ketika Yesus di atas kayu salib, apakah tidak mungkin Bapa itu mengutus malaikatnya menghabisi semua tentara Romawi? Bisa gitu. Ahli Taurat bisa. Cuman kalau Allah berbuat seperti itu, ya kan? Berarti Allah mengingkari apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Nah, karena Mesias itu memang harus menderita, gitu loh. Ya kan gitu. Nah, penderitaan yang diambil oleh Sang Firman itu ya untuk penebusan dosa. Nah, gitu. Sehingga manusia itu diberlayakkan. Kalau saya mengatakan diberlayakkan ya untuk makanya kan cerita ibadat Allah kan terbelah dua kan gitu. Diberlayakkan memulihkan hubungan manusia dan Allah yang terputus oleh karena dosa itu. Nah, makanya zaman kasih karunia berbeda kan gitu. Ya kan? Gitu Bu belajar. Ya. Tetapi juga jangan salah gitu loh. Jangan salah. Walaupun seperti itu dalam PB, tetap ketegasan Allah itu ada. Jangan main-main gitu loh. Contohnya kita lihat di dalam PB. Ya, ketika Ananias dan Sapira ya kan? Mereka menyembunyikan setengah dari apa yang sudah mereka nazarkan sama Tuhan. Kan mati kan? Langsung mati. Ananias dan Sapira. Gitu. Nah, itu. Seperti itu, Bu. Jadi banyak di dalam PB juga ada juga seperti itu. Ketika mereka tidak bertobat, ya mati binasa. Termasuk juga Judas Iskariot. Gitu loh. Ya. Dia tidak bertobat, gitu loh. Malah dia gantung diri. Nah, terserah kalau misalnya ada sebagian teman-teman kita mengatakan Judas Iskariot masuk surga, itu pandangan mereka lah. Kalau saya berpandangan ya Judas itu masuk neraka gitu loh. Karena dia tidak bertobat. Berbeda dengan Petrus. Rasul Petrus dia ngaku salah, dia bertobat. Nah, itu loh. Nah, seperti itu. Jadi dalam PB juga ketegasan Allah juga ada, tetap ada gitu. Gitu Bu pelajar. Iya. Jadi memikul salib di Perjanjian Baru seolah-olah para rasul ini dibiarkan tidak ada perlindungan khusus yang diberikan Tuhan ya. Kalau di Perjanjian Lama kan nabi-nabi masih dilindungi Tuhan dari kejahatan raja-raja musuh lah waktu itu kan gitu. Jadi sepertinya itu tadi mujizat perlindungan buat hamba-hamba Tuhan di PB ini kayak ya memang pikul salib sih, tapi ya harus sesadis itu ya yang mereka alami gitu. Sebenarnya perlindungan Tuhan bagi zaman gereja juga luar biasa. Kenapa? Karena walaupun gereja mengalami penganiayaan yang sangat besar, gereja itu semakin besar. Kalau bukan karena perlindungan Tuhan, habis gereja. Itu membuktikan bahwa penganiayaan tidak sebanding dengan kasih karunia Allah.
Jadi kasih karunia Allah itu jauh lebih besar, lebih berarti daripada penganiayaan, bahkan daripada nyawa kita sendiri. Itu yang ditegaskan di dalam konteks PB. Jadi buktinya gereja semakin berkembang kok. Sampai akhirnya gereja itu menjadi gereja negara waktu itu. Walaupun kemudian setelah gereja itu resmi menjadi gereja negara, dimanfaatkan para politikus. Sehingga menjadi kesalahan. Sehingga melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Jadi tergantung kita memahami perlindungan itu seperti apa. Di situ. Karena memang konteks di PB itu kan setelah Yesus datang, bukan lagi berbicara tentang ingin membangun sebuah kerajaan. Kalau Yesus datang untuk membangun sebuah kerajaan, Yesus katakan, bukankah aku bisa meminta kepada Bapakku supaya mengutus para malaikat untuk menolong aku? Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kehadiran Yesus itu bukan lagi fokusnya kepada dunia, tapi fokusnya adalah bagaimana keselamatan kerajaan surga dialami oleh orang secara pribadi, bukan secara lembaga, bukan secara negara, tetapi secara pribadi. Semua bangsa itu diperdamaikan dengan Allah. Semua bangsa itu mengalami kemenangan atas dosa, semua bangsa itu dimerdekakan atas maut, kematian, semua bangsa itu mengalami kemenangan atas iblis. Itulah program yang jauh lebih besar daripada program Allah di dalam konteks bangsa Israel dipilih untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Jadi menjadi berkat untuk bangsa-bangsa Kanaan itu, tetapi sekaligus menjadi alat penghukuman untuk bangsa-bangsa Kanaan. Lebih dari situ. Jadi janji Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu tergenapi sempurna di dalam kehadiran Yesus yang lahir sebagai keturunan Abraham juga. Begitu ya? Iya Pak. Berarti gereja Tuhan semakin ditekan, semakin berkembang. Jadi ya dibanyakin aja tekanannya supaya semakin meluas ke seluruh dunia. Ya, lihatlah Bu, semakin banyak orang menghujat Yesus di YouTube, semakin banyak apologet Kristen bermunculan. Mungkin tahun depan kami udah pensiun ini, digantikan yang baru-baru. Digantikan boleh. Gitu. Iya, nanti digantikan sama kalian semua nanti. Kami yang sudah tua-tua ini akan digantikan apologet. Semakin banyak orang menghina Yesus, semakin banyak orang murtad. Semakin banyak orang menghina Yesus, semakin banyak orang dimuliakan. Semakin banyak. Iya, kenapa? Karena hinaan dunia, tekanan dunia nggak akan bisa menghentikan kasih karunia Allah itu. Nggak bisa itu. Iya. Apalagi Oke. kalau ibu-ibunya bagian debaters itu biasanya paling sadis mulutnya ibu-ibu. Nah, itu dia. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Eri ini. Ibu Eri atau ya? Dari Didi ya. Pak Erben, kalau zaman anugerah ada dibedakan kambing dan domba itu bagaimana? Ini Pak, kalau dibaca di sini yang mau disampaikan itu artinya gini. Nanti ketika Yesus datang, manusia itu dipisahkan antara yang berkenan kepadanya dengan yang tidak berkenan kepadanya. Seperti memisahkan domba dengan kambing. Artinya domba dengan kambing itu benar-benar berbeda. Benar-benar bisa dipisahkan. Jadi seperti itulah nanti antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Jadi digambarkan seperti kambing dipisahkan dari domba. Karena memang domba dengan kambing nggak boleh satu. Karena kambing itu suka nanduk. Ditandukin itu ya. Jadi nggak boleh dekat-dekat. Dombanya bisa dihabiskan begitu. Jadi nanti di akhir zaman dipisahkan seperti seorang gembala. Jadi gambarannya Yesuslah gembalanya. Kambing dan dombanya itulah manusia. Ya siapa kambing, tempatnya kambing. Siapa domba, tempatnya domba. Domba lah yang diselamatkan masuk surga, tapi seperti kambing lah yang tidak diselamatkan. Di situ, jadi seperti memisahkan kambing dan domba, maka dikatakan sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Itu dikatakan kan? Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dahulu, sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Tetapi yang lain itu dikatakan, enggak boleh masuk. Jadi jangan bilang, siapa kambingnya, siapa dombanya, aku kambing atau domba.
Ya kalau kau sudah memiliki Yesus, sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dikategorikan seperti kambing, seperti domba lah. Ya, tapi bukan domba kecil. Domba kecil itu kawan kami apologet itu. Pak Bagus bisa tambahkan Pak Bagus penjelasannya? Oke, itu kalau pas di akhir zaman ya. Jadi dipisahkan antara kambing dan domba. Nah, tapi ini juga ada juga tunggu ya saya share. Tadi ini juga menjadi bahan pertanyaan dari siapa nih tadi waktu di Zoom-nya WAFM ya. Aku share dulu ya. Ini. Oh, mau share ya, aku copot. Silakan Pak Bagus. Ya, ini. Nah, ini ya. Yesaya 60 ayat 7. Sebenarnya dimulai dari ayat ini, ayat 6 ya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Sheba ini dari selatan. Kalau saya tidak salah. Ya, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Oh ya, saya lupa tadi, ini Pak Amir ya. Kalau salah waktu di jumpa Zoom FM Pak Amir bertanya ini. Jadi Pak Amir ya menafsirkan ini bahwa ini menuju kepada mereka ya yang mempersembahkan korban itu loh. Yang kemana ke Ka'bah ya, yang ke mesbah, kan katanya mesbah, karena di sini ada mesbah. Sebenarnya tidak gitu loh. Karena jelas ini kalau kita lihat di ayat yang ke ini ya. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sebab terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi memang ini ya menunjukkan bahwa memang ketika terang itu ada ya, jelas dalam Yohanes 6 kalau saya tahu, Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang ini kan merujuk kepada Yesus dalam perjanjian baru penggenapannya. Oke. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia ya, memberitakan kabar keselamatan dan dia mengorbankan dirinya ya, maka memang keselamatan itu kan awalnya kan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi ya seperti tadi yang dibilang oleh bangsa Yahudi dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, lewat Mesias itu ya, maka semua bangsa-bangsa akan berduyun datang kepada terang Tuhan. Kan gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang di luar Yahudi ya akan datang kepada terang itu. Unta muda dari Midian dan Eva, termasuk juga kambing domba Kedar, ya, lalu juga domba-domba jantan Nebayot. Nah, jadi memang ini merujuk kalau kita lihat di ayat yang 7 ini, ya, dikatakan kambing domba Nebayot ini merujuk kepada suku-suku Arab. Ayat 7 ini. Ya kan? Makanya mereka dikatakan kambing domba Kedar. Jadi suku ini kalau kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 13, ya, inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya, Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsam, ya. Jadi mereka ini disebut Nabatean ya oleh orang Yunani dan Romawi. Nah, jadi mereka pun akhirnya ketika mereka percaya kepada terang itu, ya mereka diselamatkan, gitu loh. Mereka akan diselamatkan gitu. Kuncinya adalah datang pada terang itu. Nah, seperti itu ya. Itu tadi saya sudah jelaskan juga ke Pak Amir ini waktu di Zoom-nya WAFM ya lah ya. Waktu Le Erben jadi moderatornya. Iya, betul. Nah, itu Bu tambahan dari saya tentang itu. Oke. Apa mau ditanggapi lagi, Bu? Ada mau ditanggapi lagi? Mana tadi? Ibu siapa tadi? Dedeki ya. Oh, Dedeki mau ditanggapi, Bro.
Ya, Ya. Kedar dan Nebayot kalau percaya Yesus ya dikategorikan domba lah dia ya. Iya. Oke, ada pertanyaan yang berikut ini dari Ibu Eri ya. Sejak zaman Abraham, Yakub, ketika terjadi bencana kelaparan, Allah mengizinkan Mesir sebagai sumber tempat bahan makanan sehingga bangsa Israel harus membeli bahan makanan di sana. Apakah ada tujuan dan maksud Allah untuk Mesir ini? Yang pertama adalah Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham bahwa keturunannya akan dijadikan sebagai budak sekian ratus tahun di Mesir. Itu digenapi melalui peristiwa ini. Tetapi melalui peristiwa di sini juga bangsa-bangsa Mesir kemudian kan dikatakan dihukum. Melalui peristiwa ini juga bangsa Israel setelah masa waktunya genap, maka bangsa Mesir itu juga dihukum. Dihukum oleh Tuhan. Hukumannya apa? Termasuk kematian, termasuk 10 tulah. Kemudian terakhir itu ketika terjadi itu apa? Menyeberangi laut Teberau itu. Kan berapa banyak pasukan Mesir yang meninggal. Artinya itu kan suatu penghukuman yang sangat besar. Belum lagi anak sulung muda mati, belum lagi para pasukan mati semuanya, belum lagi waktu terjadi apa itu? Terjadi tulah itu ada banyak perkara yang terjadi dan semuanya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, tergenapi di situ. Jadi kalau orang lain melihat peristiwa itu ya peristiwa biasa. Tapi kalau kita melihat peristiwa itu bahwa janji Tuhan sebelum terjadi pun Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi itu karena Dia Maha tahu. Bagi Tuhan kita itu kan tidak ada masa lalu, tidak ada masa kini. Semua masa lalu dan masa kini satu di hadapan Tuhan karena Dia Maha tahu. Mau ditanya lagi, Ibu Eri? Silakan Bu. Bisa dibuka kok mute-nya. Ya, Pak. Itu rajanya itu memang namanya sama ya Pak, Fir'aun dari zaman Abraham. Oh, Firaun itu pernah kemarin itu kita belajar apa diskusi dengan Muslim. Firaun itu bukan nama Bu, Firaun itu gelar. Oh. Ah iya, makanya Firaun 1, Firaun 2, Firaun sekian itu gelar. Sama seperti Sultan, Sultan itu gelar. Oh gitu. Sama kayak Iya. Herodes ya. Herodes juga gelar. Gelar Herodes. Makanya ada Herodes Agung, Gelar Herodes itu ya, Pak. Antipas, Herodes Archelaus. Nah Iya. itu gelar. Iya, jelas Pak. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan, bertanya atau ingin menanggapi? Esther? Oh ya, silakan Ibu Lea. Pak Erben, Ya, silakan Ibu Lea, silakan Ibu Lea dulu. ya. Pak Erben berarti Tuhan tuh memang tidak kejam lah ya, karena Tuhan menepati janjinya ya, bukan kejam, begitu kan Pak? Ya, betul Bu, betul. Karena di perjanjian lama jelas tadi penjelasan dari Pak Erben dan Pak Bagus juga ya tadi. Berarti ya bukan Tuhan itu kejam, tetapi hanya menepati janji-janjinya itu aja. Jadi sih Pak saya pahami. Ya silakan yang lain. Oke, jadi karena banyak orang mengatakan Tuhan Kristen itu kan kejam. Jadi hari ini kita tunjukkan sebenarnya Tuhan tidak kejam, tapi Tuhan itu tegas. Tuhan itu kasih dan adil, kasih dan keadilannya itu berjalan bersamaan. Oke, silakan Ibu Esther tadi. Simak Pak Erben. Oh, nyimak aja. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Oten Keren siapa nih? Oten Keren. Bro, Oten Keren monggo. Shalom. Oh ya, shalom Pak, shalom. Maaf, cuman memang baru pertama kali bergabung sih sama di channelnya Pak Erben ya. Oh iya ya. Iya. Kalau saya sih hanya pendapat yang saya chat bahwa Tuhan kita itu mau perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebenarnya sama aja, nggak ada yang kejam, nggak ada yang katanya lebih mengasihi, enggak gitu. Nah, terus saya memberi contohnya adalah saat Kain membunuh Habel. Kain walaupun dihukum oleh Tuhan, tetapi Kain sendiri itu bisa bernegosiasi dengan Tuhan.
Dia bilang, kalau nanti ada orang yang mau membunuh saya gimana Tuhan? Nah, itu kan dikasih tanda gitu. Begitu juga dengan Firaun. Firaun itu dikasih 10 tulah. Itu bukan maksudnya kenapa kok Tuhan nggak gebuk kayak sekali gitu kan. Nah, tetapi Tuhan kasih sampai 10 tulah untuk dia mengerti. Walaupun sampai tulah ke-10 itu tetap dia tidak mau gitu. Memang ada beberapa peristiwa di mana Tuhan langsung bertindak menghabisi, seperti pemberontakan terhadap Musa ya. Nah, itu memang Tuhan langsung hajar gitu kan. Tetapi di kisah-kisah yang lebih banyak itu malah Tuhan tidak pernah, Tuhan yang dibilang kejam itu malah nggak pernah langsung main hukum. Itu sih. Itu Iya. pendapat saya sih Pak Erben. Oke Pak, terima kasih. Jadi jawaban yang sangat melengkapi ya. Teman-teman mungkin tadi ada yang keluar gara-gara kita kunci mic sama apanya ya. Karena kemarin teman-teman kita kemarin itu ada orang dari luar datang, dibuka mic-nya, dibuka kameranya, terus putar video-video yang nggak bagus. Jadi untuk mengantisipasi itu maka tadi saya kunci termasuk unmute-nya supaya menghindari hal itu. Jadi teman-teman yang tadi itu kurang sabar, makanya tadi raise hand sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Jadi menghindari hal itu maka kita kunci. Tapi ini udah dibuka sih. Nanti kalau ada yang agak aneh-aneh namanya, ya baru kita tutup. Oke, teman-teman ada lagi mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau apa yang ditemukan dari pemaparan kita, diskusi kita malam hari ini, silakan disampaikan. Ayo, silakan. Pak Erben, itu Dedeki ada yang tanya di live. Udah tadi udah kalau itu. Oh, itu ada lagi tuh Pak. Nih. Gibeon yang mana Gibeon ini? Harus dicek lagi nih Pak. Gibeon. Nah, ini harus harus digali lagi dulu ya, Gibeon. Itu bagian orang Hewi di kanan yang nggak dibinasakan. Saya coba cari ya. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Siapa lagi yang mau tanya? Bu Aling? Apa sudah jelas Bu Aling? Pak Stefanus mau tanya, Pak Stefanus. Sudah jelas? Pak Stefanus. Iya, udah jelas Bu. Udah cukup penjelasannya. Oh, ini kalau bicara Gibeon ini kan kita harus baca Kisah Yosua 9 sih ya. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung, dan yang buruk. Mereka di sini kan melakukan siasat lah untuk mengelabui. Tapi kelanjutannya ini ada loh nanti, karena mereka melakukan hal seperti itu setelah ketahuan, ada kok dampaknya. Iya. Jadi ini harus dibaca utuh bro. Kalau kita mau baca utuh ini, yang mereka mencari-cari itu, ya. Jadi memang kalau kita lihat Gibeon ini dia mengikat perjanjian. Iya. Dalam Tapi mengadakan dengan siasat ya, siasat. Iya. Maka dibuat judulnya di sini oleh LA itu akal orang Gibeon itu. Tapi akhirnya nanti Gibeon itu akan di ini juga. Dia dihukum setahu saya. Nah, Yosua pasal 10 ayat 1 itu bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan. Ya, dikatakan di situ. Jadi memang untuk Gibeon ini harus kita lihat tentang keseluruhan ya.
Baru pasal 12, maka sangat takutlah orang Gibeon itu yang besar seperti salah satu kota kerajaan bahkan lebih besar dari Ai. Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon. Karena mereka telah mengadakan persepakatan. Mereka berkemah mengepung Gibeon. Jadi banyak memang kata Gibeon di sini ya. Ini harus dibaca semuanya, nanti kalau sudah dibaca semuanya, pasti dapat kita kesimpulannya. Iya, jadi orang Hewi yang diam di Gibeon itu pasal 11 ayat 19. Ya. Tapi kemudian di Yosua 21 itu, dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah pengembalaannya dibagi. Jadi tanah Gibeon itu akhirnya menjadi untuk suku Naftali. Jadi kemudian diambil juga. Nah, banyak ceritanya nih, sampai Tawarik ada Gibeon. Oke, itu aja dulu ya. Iya Pak, mungkin semua udah jelas mungkin karena Ya memang dibaca utuh nanti tentang Gibeon ini dapat kok intinya. Cuma sekarang waktunya untuk membaca panjang sekali karena di beberapa ayat. Oke, masih ada lagi teman-teman? siapa yang mau tanya lagi? Silakan. Barangkali belum jelas. Kalau saya sih sudah jelas Pak, bahwa Tuhan kita itu tidak kejam, tidak seperti yang mereka Iya, itu karena katakan. memahami salah ya. Jadi Iya. mereka hanya membaca tapi tidak melihat apa dasar, apa tujuan, apa latar belakang semuanya. Ya karena terbiasa mereka itu umat hafalan. Walaupun mereka nggak ngerti, pokoknya hafal. Kalau kita nggak hafal semuanya, tapi kita mengerti semuanya. Nah, itu yang bagus. Seharusnya kita yang bilang mereka tuh ajaran yang kejam ya Pak, karena mereka kan diajarkan perang ya. Kalau kita kan tidak. Karena hukum kita udah jelas, hukum kasih itu ya Pak ya. Ya, seperti yang slide saya terakhir tadi, Iya, betul. Yesus dan gereja sama sekali nggak pernah ada kata berperang terhadap orang lain. Betul. Tapi berperang terhadap dosa iya. Maka Iya. kita harus mengalahkan dosa, mengalahkan kedagingan ya. Baru hanya yang ada adalah mengasihi, mengampuni, dan berbuat baik. Dan itu dibuktikan dalam catatan sejarah. Sejak Yesus terangkat ke surga sampai tahun 300-an Masehi, selama 300 tahun, orang-orang percaya itu mengalami penganiayaan silih berganti. Dan tidak ada yang mengangkat pedang untuk berperang. Melawan. Nggak ada. Betul. Nah, beda dengan saudara kita. Kalau ditanya berapa banyak ayat atau perintah berperang, ya bisa kita tunjukkan banyak. Itu. Tapi kalau di dalam kitab Injil, zaman kitab PB setelah Yesus datang, tidak ada satu ayat pun yang menganjurkan untuk orang yang percaya kepada Yesus itu mengangkat pedang berperang. Betul. Tidak ada. Betul. Nah itu ya. Makanya Oke. sudah jelas. Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Saya pikir demikianlah dulu untuk malam hari ini. Sekitar 1 jam lebih kita boleh diskusi. Biar materi ini menjadi berkat bagi kita. Untuk teman-teman yang di live YouTube, terima kasih sudah menyaksikan. Dan silakan like, subscribe, komen, share kepada orang lain. Jadi acara kita sudah selesai malam hari ini, kelas belajar. Saya minta untuk Pak Bagus menutup dalam doa. Pak Bagus bisa Pak? Bisa. Oke, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, ya Bapa, atas setiap anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam Alkitab dan yang sudah bersama-sama kami sharingkan. Ya Bapak, biarlah lewat pembelajaran kami malam hari ini, kami semakin diperkaya dalam pemahaman kami akan Engkau,
bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, sekaligus Engkau juga menyatakan ketegasan-Mu Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, terhadap pemberontakan. Sehingga Tuhan, dari situ kami boleh melihat bagaimana kasih dan ketegasan itu berjalan beriringan. Sehingga itu yang membuat kami, Tuhan, mau terus mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Hamba-Mu Tuhan berdoa menyerahkan untuk Pak Erben yang sudah menjadi narasumber. Engkau yang semakin memperlengkapi beliau, Tuhan, dengan hikmat dan kuasa-Mu, agar Engkau memakai perkataannya, pikirannya, untuk memberkati banyak orang, untuk memberitakan Injil-Mu, ya Bapa, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau dan akhirnya menerima, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka tidak binasa. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa, Tuhan menyerahkan untuk Ibu Lea Chandra, untuk Ibu Erli, Pak Stefanus, Hilda Gasir, Bu Aling, Dedeki, Pak Arjuna, Bu Belajar, Pak Oten Kren, Bu Esther, dan kami semua Tuhan yang ada di room Zoom ini, dan juga yang mendengarkan lewat YouTube. Engkau berkati kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, dan usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami, terutama Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, Engkau tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami Tuhan dapat terjaga, dijaga oleh kuasa Tuhan dari pandemi COVID ini Tuhan. Dan untuk Ibu Ana, Engkau yang memberikan pemulihan kepada dia Tuhan, sehingga dia dapat melewati masa insoman, sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang dia dapat sembuh, dipulihkan, dan dapat mengerjakan setiap pekerjaan dan aktivitasnya dengan baik. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang malam ini Tuhan, dalam peristirahatan kami. Engkau jaga dan lindungi kami Tuhan. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Terpuji, termulia Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa tinggal dalam hidupmu, memperlengkapi, menguatkan, serta menghiburkan hatimu, dan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kamu sekalian. Mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom semua teman-teman yang ada di dalam room. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di live Zoom, di live YouTube. Tuhan memberkati semuanya.